Insiden yang dialami oleh Zhou Guanyu pada lap pembukaan GP Inggris kemarin memang sangat horor, dan kita semua bersyukur pembalap Alfa Romeo itu bisa selamat tanpa mengalami cedera sedikit pun di tubuhnya. Padahal jika melihat tayangan ulang, kita bisa melihat betapa mengerikannya crash yang dialami oleh Zhou. Ia alami senggolan dengan George Russell sesaat setelah start, lalu sontak saja mobilnya langsung terpelanting dan terbalik, kemudian terseret dengan kecepatan tinggi ke arah gravel. Bukan hanya itu, mobil Zhou juga sempat terlempar di ujung gravel dan sampai melompati dinding pembatas. Alhasil, ia terperangkap di posisi yang sangat sulit, yaitu di sela-sela tembok pembatas dan pagar kawat pelindung. Beruntung, Zhou berhasil keluar dievakuasi dari mobilnya tanpa cedera yang serius, dan itu sekali lagi membuktikan betapa canggih serta amannya teknologi safety di balap Formula One. Tapi insiden kemarin juga jadi peringatan bagi F1 serta FIA kalau mereka perlu menginvestigasi bagaimana bisa bagian roll hoop di mobil Alfa Romeo sampai tergerus habis setelah crash terjadi. Sebenarnya komponen keselamatan apa saja yang berperan di insiden GP Inggris kemarin dan apa yang bisa diperbaiki oleh FIA? Mobil F1 selain merupakan mobil paling cepat di dunia saat ini, tapi juga merupakan mobil paling aman dengan segala perangkat safety yang ada di dalamnya. Dan sudah pasti, salah satu komponen yang sangat krusial dan jadi penyelamat nyawa Zhou Guanyu kemarin adalah halo. Komponen ini sekali lagi mendapat pujian dan pengakuan kalau perannya dalam hal keselamatan pembalap sangatlah besar. Bukan hanya Zhou, tapi pembalap seperti Romain Grosjean, Lewis Hamilton, dan Charles Leclerc, kalau tidak ada halo, mungkin jalan cerita mereka akan berbeda. Struktur halo sendiri merupakan yang terkuat di mobil F1 karena dibuat dari bahan titanium yang dilindungi oleh carbon fiber. Meski cuma punya berat sekitar 7 kg saja, tapi perangkat ini bisa menahan beban lebih dari 12 ton secara vertikal dan horizontal. Halo mempunyai 3 buah kaki yang terpasang ke sasis mobil di kokpit dan akan mendistribusikan beban yang dipikul ke seluruh bagian mobil. Sejauh ini, Halo sudah menjalankan tugasnya sebagai pelindung kepala pembalap dengan sangat baik dan menjadi salah satu inovasi keselamatan yang sangat disyukuri kehadirannya baik bagi pembalap ataupun fans. Komponen lain yang berperan penting dalam insiden Zhou kemarin adalah cockpit survival cell yang mampu menyerap hantaman serta punya kekuatan yang tangguh. Kekuatan survival cell sudah terbukti dengan insiden Romain Grosjean pada GP Bahrain 2020, di mana bagian ini masih utuh bersama halo walaupun menghantam tembok dengan sangat dahsyat. Bukan rahasia lagi kalau survival cell merupakan bagian sentral di mobil F1, yaitu di mana pembalap duduk dan mengemudikan mobilnya. Maka otomatis perangkat ini haruslah didesain sekuat mungkin serta mampu menyerap hantaman dengan sangat baik. Oleh karena itu, di bagian kokpit pembalap juga ditambahkan beberapa busa pelindung yang bisa mengurangi impact yang terjadi dan mencegah cedera serius. Ada juga perangkat HANS atau singkatan dari Head and Neck Support. Seperti namanya, ini berfungsi untuk melindungi leher dan kepala pembalap dari tekanan dari G-force yang timbul ketika terjadi insiden. Itu semua digabung dengan respon dari Marshall Circuit Silverstone yang cepat dan tim medis yang melakukan evakuasi dengan aman serta tanggap, membuat Zhou Guanyu berhasil keluar dari mobil tanpa cedera sedikit pun di tubuhnya. Kami juga menaruh rasa respect yang besar kepada George Russell yang langsung keluar dari mobil dan menghampiri lokasi crash untuk memastikan kalau rekan seprofesinya itu baik-baik saja. Tapi meski itu membuktikan kalau safety di F1 sudah sangat canggih dan berkembang pesat, ada satu komponen yang harus dievaluasi dan diinvestigasi oleh FIA setelah insiden GP Inggris kemarin. Biasanya, kalau ada insiden mobil terbalik di F1, maka posisinya akan membentuk semacam segitiga dan menyisakan ruang yang longgar antara kepala pembalap dengan aspal. Hal itu karena adanya komponen roll hoop atau struktur guling yang akan menyangga mobil ketika posisinya terguling. Tapi yang terjadi kemarin, saat terbalik dan terseret, posisi mobil Zhou nampak rata di bagian roll hoop sampai ke halo. Dan benar saja, ketika mobilnya bisa dievakuasi, terlihat jelas kalau bagian roll hoop atau struktur guling bagian belakang hilang dan rata begitu saja. Alhasil, bagian halo di mobil Zhou kemudian berperan sebagai struktur guling baginya dan untung saja, Zhou bukan pembalap yang tinggi seperti Esteban Ocon atau Russell. Bagaimana bisa bagian rollover hoop itu hilang ketika insiden terjadi? Tapi terlebih dahulu, kita sebaiknya mengenal dulu apa itu struktur guling di mobil F1. Sebelum ada komponen halo, terdapat 2 buah struktur guling yang ada di mobil F1. Pertama, dan yang utama, ada tepat di belakang kokpit pembalap yang terhubung ke bagian roll hoop di atasnya. Lalu kedua, ada tepat di depan steering wheel pembalap.
Dua bagian struktur guling tersebut kalau ditarik garis lurus, maka harus menyisakan ruang bagi kepala pembalap, minimal 50-70 mm yang bisa melindungi pembalap ketika posisi mobilnya terbalik. Nah, sesudah ada halo, ujung komponen ini sekarang jadi struktur guling di bagian depan yang jauh lebih aman karena lebih menjanjikan proteksi yang jauh lebih aman. Sedangkan untuk bagian struktur guling di belakang kokpit, ada ketentuan khusus yang ditetapkan oleh FIA tentang seberapa kuat komponen itu menahan hantaman, yaitu sebesar 6 ton dari samping, lalu 7 ton secara terus-menerus, dan 10,5 ton secara vertikal. FIA sudah pasti melakukan tes tersebut sebelum mobil-mobil F1 dirilis di awal musim, dan seharusnya perangkat struktur guling ini bisa kuat menahan hantaman dan tekanan yang ada. Tapi apa yang terjadi di insiden Zhou Guanyu kemarin rupanya sedikit berbeda, karena variasi dari skenario serta tipe hantaman yang berbeda-beda. Struktur guling di mobil Zhou mengalami tekanan beban yang signifikan secara vertikal setelah terguling, dan itu juga diikuti dengan beban secara berkelanjutan dengan terseretnya mobil ke arah gravel. Skenario tersebut membuat struktur guling atau roll hoop mobil Zhou tak mampu menahan beban yang ada dan hancur ketika proses insiden terjadi. Kemudian, aspek yang tak bisa diacuhkan oleh FIA adalah bagaimana Alfa Romeo mendesain struktur guling mereka. Melansir dari motorsport.com, musim ini, mobil Alfa Romeo mempunyai desain struktur guling yang unik dengan bentuknya yang mirip seperti bilah pisau. Itu bukan pertama kalinya desain seperti ini dipakai. Dulu pada musim 2010, Mercedes memperkenalkannya di mobil generasi pertama mereka dan dipakai lagi oleh Force India serta tim Lotus pada 2011. Pada awal-awal kemunculannya, FIA terpaksa turun tangan karena desain strukturnya yang cukup tipis dan itu membuat tim merubah bentuk bilahnya menjadi lebih besar untuk menyesuaikan regulasi. Kenapa Alfa Romeo memilih desain struktur guling seperti ini adalah karena faktor aerodinamika dan untuk memangkas berat mobil yang jadi problematika di musim 2022. Apakah desain ini jadi penyebab hancurnya struktur guling dan roll hoop mobil Zhou Guanyu di balapan kemarin? Bisa jadi, tapi FIA harus menginvestigasi semuanya dan mencari solusi agar perangkat tersebut tetap utuh ketika terjadi insiden serupa di masa depan. Yang jelas adalah harus ada perbaikan tentang bagaimana struktur guling menyatu dan saling terhubung dengan sasis, serta memperbaikinya dalam mengatasi berbagai macam hantaman ketika insiden. Melihat betapa hancurnya bagian belakang kokpit mobil Zhou kemarin, rasanya kami tak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau tidak ada halo di sana.